Sayangnya dalam tahap pengiriman berkas tahap 1 begini, memang kejaksaan tidak boleh memberikan informasi kepada publik. Karena mereka memeriksa berkasnya penyidik dan penyidiklah yang memberikan informasi itu kepada para tersangka dan kepada publik. Itu bukan kejaksaan ya? Bukan. Kejaksaan hanya mengembalikan berkas. Tetapi transparansi itu ada pada penyidik Polda Metro Jaya. Makanya kesimpulan saya adalah penyidik tidak transparan, penyidik tidak akuntabel, dan penyidik tidak jujur terhadap pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh kejaksaan untuk kedua kalinya. Apa alasan-alasan Anda untuk mengatakan bahwa seharusnya kasus ini dihentikan, tidak perlu P21, dan kemudian bagaimana menyelesaikan soal ijazah palsu ini kalau seandainya memang kasus ini harus dihentikan, dan dengan mekanisme apa dia dihentikan, dan lain-lain. Silakan, Abdul Ghafur Sangaji. Dan satu lagi Mas Redi. Ya. Dari Mas Abdul Ghafur Sangaji kita nanti pengen dengar kenapa ada kesan bahwa aparat itu tidak transparan dan tidak kemudian jujur menjalankan ini. Silakan. Oke. Terima kasih Bang Refli, Mas Roy, dan yang paling kami banggakan adalah Pak Ugro sebagai salah satu tokoh yang sangat kita panuti dan kita banggakan, dan ini adalah tokoh bangsa ya, bukan hanya tokoh milik Polri tapi juga sudah tokoh milik bangsa. Nama tokoh panuti itu seniornya Bu Ova Emilia Rektor. Karena rektor sebelum OVA itu namanya Prof Panut di UGM. Lanjut. Izin Mas Roy, Pak Ugro, dan Bang Refli. Jadi gini, sebenarnya terkait dengan berkas perkara ini Bang Refli, saya menganalisanya bahwa ada ketidakjujuran dari Polda Metro Jaya, yaitu kurangnya akuntabilitas dan transparansi terkait dengan status berkas perkara. Kenapa saya katakan kenapa saya katakan ketidakjujuran dari Polda Metro Jaya? Karena sebenarnya sampai hari ini berkas itu, kalau analisa saya ya, secara hukum ini analisa ya. Ya, analisanya adalah gini. Tanggal 13 Januari 2026 itu pertama kali berkas dikirim ke kejaksaan. Tanggal 20 Mas Roy keluar P18. P18 itu adalah hasil penelitian berkas perkara dari jaksa berupa sikap atau pernyataan sikap bahwa berkasnya ini belum lengkap. Kemudian pada tanggal 26 Januari berkas dikembalikan dengan petunjuk sehingga keluar namanya P19. Jadi pada peristiwa itu keluar 2 P. P18 tanggal 20, P19-nya tanggal 26. Kemudian berjalan dengan waktu, Rismon mengajukan RJ. Dan keluar SP3-nya. Tanggal 17 April, Mas Roy, itu Dirkrim Polda Metro Jaya mengumumkan kepada publik bahwa berkas perkaranya itu sudah dilimpahkan. Dan pada tanggal 21 April, Mas Roy, 4 hari setelah berkas diumumkan, dikirimkan itu, saya, Bang Refli, dan beberapa teman pengacara yang lain bukan mendatangi ya, tetapi berkonsultasi atau berkoordinasi atau berkonsultasi dengan jaksa peneliti berkas ya, beraudiensi secara resmi, bukan lewat pintu belakang ya. Ini untuk para termul ya. Dan kami punya hak diberikan oleh undang-undang boleh meminta audiensi. Bukan kayak ini ya, yang katanya kami punya hak dong gitu. Terus dia tebak-tebak manggis gitu. Kami juga ini berkonsul ini legal standingnya apa? Nggak punya legal standing. Ngomong dan itu bohong juga dia. Gitu. Sebenarnya dia nggak punya legal standing untuk berkoordinasi dengan siapapun. Karena dia bukan pihak yang berkepentingan, Mas Roy. Iya, ngaco aja. Ya, oke. Kemudian tanggal 21 April kami beraudiensi dan jawaban dari jaksa adalah mereka belum menerima berkas. Betul. Tetapi asumsinya mungkin beberapa hari setelah itu mereka menerima berkas. Karena sudah dikirim tanggal 17. Mungkin ada keterlambatan dari sisi administrasi ya. Oke. Kalau kita hitung sampai hari ini Mas Roy, itu sudah lewat waktu yang ditentukan oleh KUHAP. Sangat lewat sudah sekian
Ya. Ya. Sudah lewat waktunya sehingga saya menduga bahwa terhadap pengiriman berkas P19 yang dikembalikan oleh Polda itu ternyata keluar petunjuk pernyataan sikap dari jaksa. Asumsi saya loh, asumsi. Iya, tidak bisa. Karena kenapa? Setelah jaksa menerima berkas, maka berdasarkan pasal 138 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yang lama, kalau kita juntokan juga kepada undang-undang yang baru, KUHP yang baru, dan kalau kita juntokan lagi kepada Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 tahun 2026, maka jaksa hanya punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap. Artinya pengiriman berkas pertama P19 yang dikembalikan itu, jaksa sudah mengembalikan berkas lagi. Harusnya, ya. Saya berasumsi itu dikembalikan. Karena sudah lewat waktu 7 hari yang dimiliki oleh jaksa. Karena gini, di kejaksaan itu Mas Roy, kalau jaksa setelah menerima berkas perkara, dia tidak boleh memberikan sikap terhadap berkas perkara lewat dari 8 hari, lewat dari 7 hari. Aturannya itu ya. Karena sistemnya akan ditolak. Di kejaksaan itu ada namanya CMS. CMS itu Case Management System. Karena di sana semua P19, P20 itu, P21 itu udah menggunakan digital. Jangan-jangan ini sistem yang sudah automated, sudah computerized. Yes. Bisa diterobos kayak Gibran waktu dapat surat keterangan yang tanpa rapor 3 tahun tiba-tiba dapat surat keterangan gitu loh. Jadi, Iya. jadi jangan langsung percaya pada sistem, jangan-jangan itu. Ya, ini jangan-jangan ya. Jadi, jaksa itu sebenarnya mengembalikan lagi loh berkasnya itu. Ya, saya berasumsi. Nanti kita minta Ya, pendapat Pak Udroy. saya berasumsi itu berkasnya dikembalikan lagi. Tetapi pengembalian berkas yang kedua Mas Roy tidak menggunakan P19 lagi. Jadi P19 itu tidak ada 2 kali, cukup 1 kali. Oh iya. Jadi ada di depan gini. Ya, gini. Oke, Nah, gini. oke. Jadi Mas Roy, terhadap pengumuman berkas yang diumumkan oleh Dirkrimum, itu asumsi saya dikembalikan lagi oleh jaksa. Tapi tidak menggunakan P19 lagi. Karena P19 itu cukup sekali pada tanggal 26 Januari itu. Jadi menggunakan apa? Menggunakan berita acara koordinasi. Jadi antara penyidik dan jaksa ada namanya berita acara koordinasi. Jadi jaksa mengembalikan lagi dengan memberikan pendapat lagi bahwa ternyata penyidikan tambahan Anda ini tidak sesuai dengan apa yang saya berikan petunjuk gitu. Nah, maka di akhir Mei berkas itu dikirimkan kembali yang diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Artinya ada 2 kali pengembalian P19. Berarti dia ketika bilang surprise itu berarti nggak pakai P19 itu, Nggak. ya toh? Berita acara koordinasi. Iya, dia pakai surprise, Pak. Iya. Kayak mau kasih hadiah. Iya. Wah, Makanya mereka sebenarnya udah mengirimkan kedua kali lagi. iya. Ya. Surprise-nya nggak P21 juga gitu loh. Iya, itu surprise. Nah, kesimpulan saya Mas Roy, sebetulnya Polda Metro Jaya itu tidak transparan terhadap hasil penelitian berkas perkara yang diumumkan oleh Dirkrimum pada tanggal 17 April. Itu saya menduga dikembalikan lagi. Artinya pengembalian ini udah 2 kali. Pada tanggal 26 Januari dikembalikan. Bisa jadi bulan Mei kemarin, di awal bulan Mei itu berkas dikembalikan lagi. Karena penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk jaksa. Itu nanti konsekuensi hukumnya kayak apa? Nah, Kita minta itu pendapat Pak Udroy. yang membuat jaksa ragu untuk memp21kan perkara. Makanya dia kembalikan lagi. Tetapi dari pihak Polda Ya. tidak ada transparansi kepada publik dan mereka tidak mengumumkan kepada publik bahwa ternyata jaksa mengembalikan lagi berkasnya mereka. Karena gini, kalau itu diumumkan kepada publik, makin boncos mereka. Iya, udah Karena ketahuan. akan dikritik lagi. Iya, ketahuan ini LP-nya nggak jadi. Iya. Tahun hari ini sudah lewat 30 hari. Iya. Iya, hari ini. Karena kalau diumumkan lagi bahwa ternyata setelah jaksa meneliti yang P19 Ya. yang dikirimkan kembali pelengkapan P19 itu, kalau diumumkan oleh Polda bahwa ternyata dikembalikan lagi untuk kedua kali oleh jaksa, itu Disorain rame-rame. Nah. Netizen ya. nah karena kalau kita hitung waktu normal sejak tanggal 17 April sampai bulan akhir Mei ini
Masa jaksa nggak memberikan tanggapan? Nonsen, saya nggak mungkin, nggak mungkin. Itu tidak mungkin, karena jaksa sangat terikat pada tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Oke. Kita apresiasi lembaga kejaksaan. Ya, ya, ya. Sayangnya dalam tahap pengiriman berkas tahap 1 begini, memang kejaksaan tidak boleh memberikan informasi kepada publik, karena mereka memeriksa berkasnya penyidik, dan penyidiklah yang memberikan informasi itu kepada para tersangka dan kepada publik. Itu Bukan kejaksaan ya. bukan. Kejaksaan hanya mengembalikan berkas. Tetapi transparansi itu ada pada penyidik Polda Metro Jaya. Makanya kesimpulan saya adalah penyidik tidak transparan, penyidik tidak akuntabel, dan penyidik tidak jujur terhadap pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh kejaksaan untuk kedua kalinya. Oke, kita minta Ya. pendapat. Itu pendapat saya, Mas. Ya, sebentar.